Sebagai pembicara pertama, saya akan menyampaikan latar belakang, status quo, karakteristik pendidikan, serta argumen secara prinsip dan praktikal. Masuk ke latar belakang. Perlu disorot bahwa pendidikan adalah hal yang penting, hal yang berguna bagi masyarakat ke depannya, karena untuk meneruskan hidup, untuk ekonomi berjalan ke depannya, untuk jenjang selanjutnya yang dilihat adalah riwayat pendidikan kamu. Apalagi lowongan pekerjaan sekarang itu melihat apakah kamu sarjana atau bukan. Lalu masuk ke status quo. Saat ini masyarakat kita masih banyak yang minim pendidikan, dikarenakan angka putus sekolah dan mekanisme dari sekolah yang kurang baik. Lalu masuk ke karakteristik. Yang pertama, pelanggaran berat seperti narkoba, perundungan itu memang hal yang tidak baik dan ini sangat merugikan. Namun ini masih bisa diatasi dengan bimbingan-bimbingan yang ada di sekolah. Lalu yang kedua, sekolah adalah institusi pendidikan yang memberikan ilmu, pengetahuan, etika, moral, bimbingan karakter dan sebagainya. Lalu yang ketiga, bimbingan konseling. Bimbingan konseling yang ada di sekolah adalah bimbingan untuk karir anak tersebut, untuk mengkomunikasikan bagaimana mental anak tersebut, bagaimana perasaan anak tersebut, sebagaimana fungsinya mereka untuk komunikasi kepada anak-anak tersebut. Lalu masuk ke pendirian. Kami setuju akan mosi kebijakan ini, namun dengan syarat-syarat dan mekanisme yang dilakukan oleh sekolah seperti pertama, ditegur, anak ini diberi teguran, lalu dibimbing oleh guru BK, lalu didiskusikan kepada orang tuanya. Lalu anak ini juga diberi pantauan yang lebih ketat. Dan yang kedua, adanya hukuman seperti misalnya membersihkan sekolah setiap hari. Lalu yang ketiga, jika anak ini merugikan seseorang, dia harus membayar sanksi untuk korban tersebut. Dia harus tanggung jawab kepada korban tersebut sampai benar-benar korban tersebut pulih. Lalu yang keempat, anak ini tidak diperbolehkan menerima bantuan sekolah atau negara seperti KJP dan bantuan lainnya. Masuk ke argumentasi secara prinsip. Secara prinsip, mosi ini dapat dibenarkan karena ini merampas hak individu seseorang untuk melaksanakan pendidikan mereka. Mereka yang sebelumnya mungkin punya cita-cita, ekspektasi di jenjang berikutnya akan gagal dengan kebijakan mengeluarkan ini. Ini sungguh tidak adil. Mari kita lihat kondisi anak tersebut terlebih dahulu. Pertama, mental mereka itu belum stabil. Di usia remaja di bawah 17 tahun, mereka itu belum stabil untuk mencerna pikiran serta tindakan mereka. Apalagi berkembangnya teknologi seperti penggunaan gadget. Saat ini marak video-video perundungan, tawuran, mungkin yang memancing emosional mereka untuk harus mengikuti seperti ini. Mereka itu masih butuh bimbingan dan institusi sekolah lah yang seharusnya membimbing karakter dan mensosialisasikan kegiatan-kegiatan yang baik, mencerminkan hal-hal yang positif. Apalagi hadirnya guru BK yang sebagaimana fungsinya tadi sudah saya sebutkan sebagai mediasi, sebagai media komunikasi anak tersebut. Lalu yang kedua, kondisi keluarga. Latar belakang keluarga pelaku juga perlu dilihat dari anak ini. Apakah mereka baik-baik saja? Apakah keluarga cemara? Apakah keluarga sudah bercerai? Maka anak itu bisa dikatakan broken home, sehingga anak ini melampiaskan depresi, amarahnya, emosionalnya itu ke hal-hal yang negatif atau merugikan temannya. Anak ini dapat disimpulkan mereka itu depresi akan kondisi keluarganya, sehingga harusnya sebagaimana guru BK berfungsi untuk mengkomunikasikan hal itu. Lalu yang ketiga, kondisi ekonomi dari anak itu. Bayangkan orang tua mereka dengan kondisi ekonomi yang sulit, mereka berekspektasi bahwa anak ini dapat diandalkan. Mereka menyekolahkan anak ini supaya anak ini berpendidikan, dapat karir yang mungkin lebih baik dari orang tuanya, menyejahterakan kondisi ekonomi keluarganya agar lebih baik dari sebelumnya. Dan bayangkan jika anak ini dikeluarkan, mereka tidak bisa membayar sekolah atau memindahkan anak ke sekolah yang lain gitu. Dengan mengeluarkan ini, sungguh kejam, tidak bermoral, tidak mencerminkan pendidikan dan tindakan yang baik. Ini tidak sebagaimana berfungsinya sekolah yang seharusnya mencerminkan hal-hal yang baik. Maka dengan alasan-alasan tersebutlah secara prinsip ini tidak dapat dibenarkan mengeluarkan anak tersebut. Lalu masuk ke argumentasi secara praktikal. Secara praktikal, ini merupakan langkah yang lebih tepat, memberikan efektivitas yang lebih signifikan. Dengan mekanisme yang akan kami terapkan, kami tetap berusaha untuk membuat efek jerah bagi anak tersebut. Namun, ada beberapa dampak baik di sisi kami. Yang pertama, mengurangi angka putus sekolah. Seperti di status quo, angka putus sekolah itu di negara semakin tinggi, maka negara akan sangat sulit untuk berkembang. Ini akan menghambat adaptasi terhadap era global karena kurangnya informasi, pengetahuan, minim literasi yang membuat anak ini akan kaku, susah beradaptasi, gagap akan teknologi. Contoh saja pada pengembangan mesin-mesin yang sekarang sudah sangat berkembang seperti penggunaan QRIS, pembayaran digital, akses aplikasi layanan sosial pun menggunakan teknologi berbasis handphone seperti aplikasi iktp, cek bansos online. Dan bayangkan orang-orang yang tidak paham ini, mereka harus pergi ke kelurahan untuk menanyakan bagaimana caranya ini, bagaimana mekanismenya ini. Ini justru akan menyusahkan pihak-pihak yang bekerja di tempat itu. Dan
yang menyusahkan orang-orang yang lebih paham karena adanya perbedaan kualitas pendidikan dan pendapatan informasi yang berbeda. Ini sangat bertimpangan. Maka dengan tidak mengeluarkan anak tersebut dan tetap bisa melanjutkan anak itu untuk tetap sekolah, namun dengan menerapkan mekanisme yang ada tadi disebutkan, ini akan mengurangi kejadian-kejadian seperti itu. Kita akan beranjak dari status quo saat ini. Lalu yang kedua, membuat generasi kedepannya lebih baik dengan angka putus sekolah yang tinggi, sedangkan mereka tidak bisa berjuang untuk sekolah di tempat lain karena keterbatasan biaya akomodir. Ini bukanlah langkah yang baik. Terdapat dua dampak baik yang saya analisis. Yang pertama, mengembangkan kecerdasan anak bangsa dengan melanjutkan sekolah dan mentoleransi bagi anak-anak yang memiliki kasus riwayat buruk seperti itu. Minimal mereka itu mendapatkan pendidikan, informasi terkini sehingga mereka bisa beradaptasi dengan era global. Mereka tidak kaku dan tidak menyusahkan bagi pihak-pihak yang lebih paham. Bahkan jika ia dimotivasi dan bimbingan dari sekolah itu baik dalam pengembangan prestasi dan akademik maupun non akademik serta bakat-bakat mereka, ini dapat menuju generasi yang lebih baik. Ini generasi yang bertujuan untuk mencerdaskan anak bangsa. Dan anak-anak yang pernah memiliki riwayat kasus seperti itu, minimal mereka bisa menjadikan hal itu sebagai motivasi dan pelajaran mereka. Lalu yang kedua, dampak baiknya adalah memperbaiki perekonomian negara. Dengan pemerataan pendidikan dan toleransi melanjutkan sekolah ini, mereka mendapatkan pendidikan yang baik, mereka layak mendapatkan pekerjaan, mereka bisa memenuhi syarat-syarat untuk lowongan pekerjaan, dan ini akan memperbaiki struktur ekonomi negara dan mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan di negara tersebut. Bangga menjadi tim pro.